Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadah wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-28 masih bab zakat. Hari ini pengkajian kita yaitu tentang zakat secara tarikat, yang mana kedudukannya yaitu pada hati kita. Jadi ini tentang zakatnya hati. Zakat artinya itu pembersihan. Kalau di dalam syariat kemarin yang dikeluarkan itu adalah harta. Jadi kalau di dalam tarikat yang dikeluarkan dari hati itu adalah rasa cinta dengan uang, dengan harta itu tadi, atau pelit, yang mana pangkal daripada rasa cinta uang atau pelit ini adalah hubbud dunya. Yang hubbud dunya ini dikatakan oleh Nabi kita, hubbud dunya ra'sukuli khatiatin. Bermula mencintai dunia itu adalah pangkal dari segala keburukan atau sumber dari segala kejahatan bisa juga. Jadi dengan kecintaan terhadap dunia ini, disinilah seseorang itu akan menjadi buruk. Tabiat itu biasanya akan rusak. Nah, ini bahayanya bagi kita yang mencintai dunia. Jadi untuk tarikat hati ini kita keluarkan dari hati kita itu perihal kecintaan terhadap dunia. Memang kita itu tidak bisa lepas sebenarnya daripada dunia ini karena memang kita hidup di dunia. Jadi yang jadi perhatian itu bukanlah kita itu tentang perihal memiliki dunianya, tetapi adalah tentang mencintainya. Kita boleh saja memiliki dunia, tetapi yang dilarang itu adalah mencintainya. Jadi ada beda begitu. Kalau orang mencintai dunia dan memiliki dunia, dunia itu semestinya diletakkan di tangan, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau dunia dimasukkan di dalam hati, maksudnya cinta dengan dunia tadi, ini yang sering dia itu bisa sampai mengganggu tidur kita, bahkan mengganggu salat kita. Jadi sampai kita menghadap kepada Tuhan kita itu, dunia itu dia mengganggu. Makanya tidak jarang orang yang salat atau orang yang cinta kepada dunia itu, salatnya itu dia berantakan. Dari dia mulai awal takbir itu rancangan demi rancangan dunia itu terbit. Pada ketika salam selesailah rancangan dunia itu. Jadi memang dunia ini sifatnya dia tipuan. Jadi kalau kita kejar dunia itu, dia itu lari, dan kita sebenarnya tidak ada kata puasnya. Seandainya kita diberikan satu gunung itu, seumpama harta emas, seumpama itu milik kita, maka kita akan mencari gunung yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak akan, kalau ibarat haus itu tidak akan menghilangkan dahaga. Sebagaimana air laut semakin diminum semakin haus. Jadi dia memang tipuan. Jadi siapa saja yang mengejar dunia ini akan lelah. Jadi dunia ini tempatnya kerusakan. Jadi seandainya orang ingin hidupnya tenang, maka dia mesti atau wajib melepaskan diri dari ikatan dunia. Maksudnya kecintaan terhadap dunia. Apa itu dalilnya? Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur.
Tahukah engkau apa itu bagi orang yang mencintai dunia itu dunia itu sifatnya tipuan, gurur, tipuan. Jadi kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Kebahagiaannya kebahagiaan yang sementara. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi yang mesti kita pahami betul-betul tentang perihal dunia ini bahwasanya kita itu tidak kekal di dunia ini. Pasti ini sesuatu yang sangat pasti, pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi teramat rugi jikalau kita waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, umur kita habis hanya untuk mengurusi perihal dunia. Jadi dunia ini mesti dia itu kita manfaatkan untuk jalan kemaslahatan akhirat kita. Nah, jangan sampai kita yang menjadi budak daripada dunia atau hamba daripada dunia. Jadi dia itu memang bagus diambil, tetapi untuk kemaslahatan akhirat kita. Jadi apa itu kita manfaatkan dia dengan dunia. Seumpama kita punya uang banyak, kita manfaatkan dia untuk kemaslahatan akhirat kita. Kita sedekahkan itu. Nah, jadi jangan sampai di dalam kita mencari dunia kita melalaikan akhirat, terutama di dalam salat atau ibadah salat. Jangan sampai hanya karena mencari dunia lalu kita tidak salat atau melalaikan salat. Maka inilah yang disebut celaka, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat itu karena lalai dia. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai, yang melalaikan itu adalah dunia. Dunia itu yang membuat seseorang itu lalai. Dunia itu kalau kita bandingkan dengan akhirat, akhirat yang kekal, jikalau diperumpamakan secara skala waktunya, dunia itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibandingkan dengan akhirat yang kekal ini memenuhi 1% pun tidak. Bagaimana bisa dibandingkan sesuatu yang bermasa dengan yang kekal, sesuatu yang ada kurun waktunya begitu dibandingkan dengan yang tidak ada batasan waktunya, maka ini tidak memenuhi 1% pun. Jadi bagi kita yang menyadari hal ini, sudah semestinya dunia ini kita jangan, jikalau mencintai itu jangan terlalu mencintainya, seadanya saja. Karena memang dia tidak kekal. Seandainya kehidupan kita hanya untuk dunia, maka pasti akhirat itu penyesalan yang luar biasa. Waktu kita, umur kita habiskan hanya untuk masalah keduniaan, maka itu penyesalan yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang sesudah meninggal itu, mereka itu pengen dikembalikan ke dunia. Dan mereka berjanji, dan memang itu cita-cita mereka, kalau diberi satu kesempatan, mereka akan hanya beribadah. Dan mereka itu tidak akan menghiraukan perihal dunia. Masalah makan tidak akan mereka hiraukan. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah berlalu baru nanti kita itu akan menyesal. Begitulah sifatnya. Tidak ada yang menyesal itu duluan, pasti di akhir. Jadi sebenarnya kalau kita sesali lebih dulu begitu, maksudnya kita sadari lebih dulu daripada nanti menyesalnya. Ayo kita sadari bahwasanya hidup di dunia kita hanya sementara, bahwasanya dunia ini adalah ladang untuk kita akhirat kita. Memang awalnya akhirat kita itu baik buruknya itu awalnya di sini. Jadi di sini kita untuk ketentuan akhirat kita. Di sini jangan sampai kita itu nanti akhirat itu
Apa itu, karena kita tidak memahami betul, kita tidak menyadari betul kenikmatan-kenikmatan dunia itu, kenikmatan akhirat itu kita tukar dengan kenikmatan di dunia. Sebenarnya jikalau kita disuruh memilih, lebih pilih mana, nikmat hidup di dunia atau nikmat hidup di akhirat. Bagi orang yang berakal itu jelas memilih lebih nikmat hidup yang kekal, lebih memilih nikmat di hidup yang kekal, maksudnya hidup di akhirat. Di dunia hanya sebentar, ibaratnya itu laksana persinggahan daripada perjalanan panjang. Makanya kata Bang Haji, itu dunia itu hanya persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Nah, jadi bukan tujuan kita. Jikalau biasanya itu terminal transit, cuma numpang lewat sebentar. Ibarat kita berjalan, dari perjalanan jauh kita itu hanya numpang istirahat di bawah pohon seumpama begitu. Nah, itu teramat aneh jikalau orang yang hanya istirahat sebentar di sana dia bikin macam-macam, seolah-olah dia itu selamanya di sana, seolah-olah. Jadi aneh itu kalau di dunia itu dia laksana apa itu, seolah-olah dia tidak akan pernah meninggalkan dunia itu. Nah, makanya biasanya orang yang kecintaan terhadap dunia itu kuat, biasanya mereka itu takut mati. Takut mati, sebenarnya mati itu sesuatu yang pasti, kulun nafsin zaikatul maut. Itu pasti akan mendatangi kita, suka atau tidak. Atau jadi sebenarnya itu kalau menghadapi mati itu sebenarnya jangan takut, karena itu sesuatu yang pasti. Namun yang idealnya adalah kita siap dengan bekal-bekal, dengan amal baik itu. Jadi kalau orang dunia itu biasanya kerusakannya itu biasanya orangnya mudah marah. Itu orang, ciri-ciri orang cinta dunia. Terkadang perihal-perihal yang sepele dia bisa marah itu kalau kecintaan dunia kuat, tetapi kalau kecintaan akhirat itu tiadalah mengapa. Seumpama apa itu, anak kita seumpama hilang uangnya, itu kita akan memarahi dia kalau kita cinta kepada dunia. Tetapi jikalau anak kita tidak salat, kita diam saja. Itulah ciri-ciri orang yang cinta dunia. Hal-hal dunia dia besarkan, dan dia hidupnya itu dijamin tidak akan pernah tenang. Nah, jikalau kita mengira dengan banyaknya uang kita itu akan hidup tenang, malahan dengan banyaknya uang itu hidup kita itu semakin susah, semakin banyak yang dipikirkan. Jadi semakin banyak uang itu semakin perlu dijaga itu. Kita takut hilang, kita takut dicuri, takut ditipu. Itu semakin banyak sebenarnya kita memiliki dunia, itu semakin repot dan semakin berat hisapnya. Jadi yang namanya dunia, harta dunia itu kalau yang halal itu dihisap, yang haram itu diazab. Nah, jadi sebenarnya ini kalau tidak mengganggu kepada ibadah, asal cukup, itu sudah merupakan kebaikan bagi kita. Memang pada waktu di sini kita itu menginginkan harta yang banyak berlebih, tetapi pada nantinya di akhirat, seandainya kita di dunia hidup sampai mati kita itu di dalam garis kemiskinan, maka di akhirat nanti kita akan mensyukuri itu. Alhamdulillah pada waktu di dunia saya tidak kaya. Nah, itu saya tidak kaya karena begitu teramat beratnya hisapnya itu, seperti Abdurrahman bin Auf itu, sahabat Nabi yang kaya raya itu. Nabi katakan Abdurrahman bin Auf itu walaupun dia masuk surga, tetapi dengan merangkak, merangkak. Abdurrahman bin Auf takut dia, takut dia.
takut dia, dan banyak caranya untuk memiskinkan diri, namun karena sudah terlanjur kaya, dia itu tidak bisa miskin, dan memang sudah catatan kehidupan dia begitu. Sebagai contoh, ini sahabat Nabi, bayangkan kita, sahabat Nabi ini hartanya dipakai untuk berjuang di jalan Tuhan. Sahabat Nabi orang yang sezaman dengan Nabi, martabatnya begitu tinggi, tetapi Nabi katakan itu merangkak dia menuju surga, dan terakhir masuknya itu dari yang lainnya, dari sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ini teramat berat sebenarnya orang yang memiliki harta, tetapi kita ingin sebenarnya itu adalah metode untuk mempersulit diri kita. Kalau saya itu asal sudah cukup sehari-hari itu, sebenarnya perihal dunia itu jangan terlalu dikhawatirkan. Bukankah kita di dunia ini hanya sebatas singgah, dan apa yang kita makan pun hanya sebatas kenyang. Sebenarnya itu saja. Kalau makan itu sampai kekenyangan, itu tidak enak sebenarnya. Tidak enak. Kalau baju yang dipakai sampai 10 lapis, itu malah tidak enak gerak. Jadi kita itu numpang makan di kala lapar, numpang minum di kala haus, itu saja. Numpang berteduh di kala panas dan hujan, rumah asal asal cukup berteduh. Sebenarnya buat apa yang terlalu mewah itu? Inilah mereka yang hidupnya kecintaan pada dunia. Mereka itu mengira dengan bermewah-mewah berlebih itu, karena memang ya sudut pandang mereka sudah keduniaan, mereka mengira itu hebat. Padahal dunia itu sebenarnya pada ketika Tuhan menciptakan itu tidak dipandang Tuhan, daripada saking Tuhan menghinakan. Wah, perumpamaannya itu, walaupun sebatas sayap nyamuk, itu tidak berharga lebih daripada itu di sisi Tuhan. Itu dunia. Makanya bagi orang yang diberikan kasyaf, mencium aroma dunia ini sebenarnya busuk, tetapi banyak orang yang berebut ingin mendapatkan dunia. Jadi sebenarnya kalau seseorang sudah dia memiliki pengkajian keilmuan, itu bagus saja dia kaya. Maksudnya orangnya sudah beriman, alim, itu bagus. Tetapi kalau dia tidak beriman, maka dunia ini malah menjerumuskan dia. Jikalau kita yang tingkat imannya rendah, jikalau diberi kekayaan, mungkin kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan. Karena bagi orang kaya itu maksiat mudah sebenarnya. Bisa saja berpotensi sombong kita. Jadi sebenarnya kemiskinan ini bisa saja ini adalah bagian daripada rahmat Tuhan. Tuhan sayang dengan kita, dan dia tahu kalau ini diberikan kekayaan dia tidak sanggup. Dia malah akan menjadi orang yang fasik. Itu tidak sedikit orang yang kaya itu, mereka itu fasik. Tidak sedikit itu. Dan bahkan dengan keadaan orang yang susah itu sebenarnya dia itu senantiasa bertabur dengan ibadah. Jikalau dia mencari rezekinya, terkadang kalau dicari sehari habis sehari, itu tingkatan tingkatan rezekinya itu adalah yang fardu. Dia mencari yang wajib. Tetapi kalau orang yang sudah kaya, itu tidak ada yang namanya fardu lagi di dalam mencari rezeki. Ketika dia berkeringat di dalam berusaha mencari nafkah, maka keringatnya itu menggugurkan dosa yang tidak bisa digugurkan oleh dengan salat, dengan pahala salat, tidak dengan pengerjaan salat. Dosa tidak bisa gugur karena salat itu hanya menggugurkan dosa kecil. Tetapi dengan salat, dengan bekerja, dia mencari nafkah, itu dosa yang besar, dosa yang agak besaran,
itu bisa hilang. Ah, ini. Jadi sebenarnya kelebihan Tuhan tidak mengkayakan kita itu sebenarnya banyak kelebihannya. Nanti di sana ada apa itu? Sabarnya. Kalau dapat uang sedikit itu syukurnya tinggi itu. Hari ini tidak ada uang, pada ketika dapat uang, wah syukurnya itu alhamdulillah. Itu terasa karena kemarin tidak ada uang. Tetapi kalau ada uang terus, itu biasanya biasa aja, tidak tidak memiliki rasa syukur yang tinggi. Bahkan kalau dia orang miskin itu pada ketika dia tidak punya uang, apabila dia bersabar, maka ini makam yang luar biasa. Ganjaran-ganjaran kalau dari sisi sisi ganjaran itu sungguh teramat luar biasa. Jadi makanya sering kita dengar dari ulama-ulama kita, miskin tidak hina, kaya belum tentu mulia. Begitu. Karena ukuran kemuliaan dan kehinaan seseorang di sisi Tuhan itu tergantung daripada takwanya. Kalau kita menelaah di sini sebenarnya apapun kondisi diri kita, baik itu kita miskin ataupun kaya, sebenarnya begitulah. Begitu ya, kalau miskin kaya itu sebenarnya itu sudah yang terbaik dari Tuhan kita. Dan kita kalau ingin mendapatkan uh, kenikmatan hidup itu jangan menginginkan yang tidak ditakdirkan untuk kita. Memang kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi jikalau kita itu sudah ditakdirkan miskin, tetapi hati kita condong ingin dunia, maka itu yang disebut hubud dunia. Ini yang parahnya, kita tidak memiliki dunia tetapi kita masuk di dalam kategori manusia hubud dunia. Ini dunia sudah tidak dimiliki, predikat predikat hubud dunia lagi. Tuh. Yang idealnya itu dunia dimiliki tetapi dia tidak mencintai dunia itu. Itu yang ideal. Jadi memang landasan dasarnya itu tentang kecintaan dunia. Masalah memiliki atau tidak itu tidak jadi masalah. Itu urusan nomor 2. Yang utama itu tidak ada kecintaan terhadap dunia. Ada dikisahkan seseorang murid dengan guru, muridnya ini dia minta izin kepada gurunya untuk apa itu ke pak ke neg, ke negeri sebelah begitu. Saya mau berangkat ke sana guru, katanya. Kata si guru, nah kebetulan di sana ada teman saya seperguruan, maksudnya. Kamu ke sana mampir, minta doa, ya, minta doanya. Kata sang guru tadi, dia itu min aulia Allah, min aulia ilah. Dia itu adalah kekasih Allah. Oh iya guru, nanti saya mampir, diberikan alamatnya begini-begini. Pada ketika sampai, dia lihat itu rumahnya itu luar biasa besarnya. Wah, wah, kok katanya rumah wali Allah, rumah aulia Allah, kok begini? Ditanyakan kepada yang jaga di sana, orangnya belum belum pulang. Jadi ditunggu. Pada ketika ditunggu, dia menggunakan kereta yang mewah pula. Jadi hidupnya ini kayak kaya raya. Nah, habis itu dia memperkenalkan diri dan dipersilahkan masuk. Kemudian kata si wali ini, saya memang artinya kenal banget dengan guru kamu itu dan teman akrab malah. Tapi saya ada nasihat untuk guru kamu, katanya. Oh iya, apa? Kata si wali tadi kepada yang teman
seperguruannya, kamu sudah jangan terlalu mengurusi dunia, katanya begitu. Sedangkan dia tahu guru gurunya itu, dia itu kehidupannya sederhana, tidak kaya, tidak memiliki dunia begitu. Wah, ini bingung. Pada ketika pulang, ini mampir kepada gurunya, rasa tidak berani menyampaikan itu. Tetapi sang guru menanya, bagaimana kabarnya? Ada pesan apa? Begitu. Ah, ini jadi serba salah si murid tadi, karena pesannya itu menyuruh si guru berhenti mengurusi perihal dunia. Ketika itu disampaikan dan sang guru tertunduk, terdiam. Benar, kata guru tadi. Aku memang tidak memiliki dunia, tetapi hatiku menginginkan dunia. Nah, biasanya karena tidak memiliki lagi itu mungkin. Jadi masih ada keinginan-keinginan. Dan itulah kata sang guru tadi yang membuat aku rasa masih tidak bahagia hidup. Jadi si murid tadi, apa maksudnya dari pelajaran sini dapat kita ambil, tidak mesti orang yang hubud dunia itu hidupnya itu miskin. Hidupnya itu kaya, tidak mesti. Jadi kalau orang yang tidak mencintai dunia itu, yang orang kaya itu, dunia diletakkan dia di tangan, pada ketika ada yang minta, ini lebih mudah untuk mengasih atau memberi. Tetapi pada ketika di dalam hati, ini agak sulit untuk memberi, agak sulit untuk berbagi. Karena biasanya itu ada bisikan-bisikan. Apa itu kamu kasih itu? Kamu itu susah nyarinya, kamu itu apa itu kalau ndak begini-begini, dia itu keenakan cuma minta saja begitu. Nah, jadi itu biasanya kayak kata Nabi Sulaiman, kita boleh memiliki dunia itu gitu Nabi Sulaiman itu. Tetapi dunia jangan dimasukkan ke hati. Nah, karena kalau dunia itu dimasukkan ke hati, itu akan menimbulkan penyakit hati dan itu akan bisa sakit hati yang berkepanjangan. Maka mereka lah orang-orang pecinta dunia itu bisa mereka ujub, bisa mereka hasad, bisa mereka apa itu? Hasad itu kan dengki. Itu itu bersumber dari kecintaan dunia, itu penyakit-penyakit yang lain itu akan timbul. Biasanya bisa sombong, bisa juga karena ada kecintaan terhadap dunia, karena menganggap dunia itu teramat berarti. Bagi mereka yang ada kesadaran di sini, apalagi apa itu metode tasawuf itu adalah dengan jalan zuhud. Zuhud, zuhud itu tidak menganggap penting dunia. Namun yang menjadi dasar kezuhudan seseorang itu adalah kecenderungan atau keterkaitan hati atau terpautnya hati dengan akhirat. Itu orang zuhud itu sebenarnya. Jadi zuhud itu ada dua, ada yang mengambil dunia untuk akhirat, ada yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi dia itu yang dominannya adalah untuk akhirat. Itu zuhud sebenarnya. Jadi zuhud itu terletaknya pada hati bukan pada pakaian yang compang-camping. Itu mungkin bisa saja dibuat-buat supaya nampak terlihat zuhud. Tetapi siapa tahu hatinya kan apakah dia mencintai dunia atau tidak. Tetapi bagi orang yang hatinya ada zuhud, walaupun dia memakai pakaian yang mewah-mewah, megah-megah, memakai tunggangan yang bagus atau kendaraan yang bagus, mobil yang bagus, tetapi hatinya tidak terhenti di sana. Jadi kalau sudah zuhud itu biasanya hati itu akan senantiasa condong ke akhirat. Nah, di sanalah dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, jadi bagi orang yang zuhud itu perihal dunia itu tidak menjadi ukuran. Kalau di masyarakat kita biasanya
Kalau orang banyak uang atau orang kaya itu biasanya banyak yang menghormati itu. Kita membedakan ini antara orang miskin dengan orang kaya, apabila memperlakukan mereka itu berbeda, maka berarti kita itu adalah bagian orang yang mengagungkan dunia. Dengan orang kaya kita sungkan, dengan orang miskin tidak. Berarti kita itu ada pengagungan terhadap dunia. Ini masuk di dalam bagian hubud dunia juga. Lihat waktu. Sudah 30 menit. Jadi mudah-mudahan kita bisa melepaskan diri dari ikatan dunia, yang dari situ tadi kita akan mendapatkan ketenangan hidup dengan melepaskan diri dari hubud dunia. Jadi tenang jiwa dan lapang dada itu akan dengan sendirinya tercapai. Jadi inilah sebenarnya termasuk di dalam kategori surga di dalam dunia itu adalah ketenangan jiwa. Itu kita tidak akan bisa meraihnya jikalau hati kita masih terlalu mencintai dunia. Sudut pandang kita dunia teramat berarti. Jadi kita itu mesti akhirat yang paling berharga itu. Tidak mengapa kita miskin, yang penting kita dapat beramal, dapat beribadah, dapat menuntut ilmu. Tidak apa kita tidak memiliki dunia yang banyak, tidak apa kita seandainya tidak punya kendaraan yang bagus seperti orang, pakaian kita biasa saja, tidak apa-apa, yang penting akhirat. Nanti kita di sanalah yang akan jadi pemenangnya. Nah, itu kita yang akan beruntung itu kalau kita mengesampingkan dunia dan mengutamakan akhirat. Jadi kalau kita mengambil dunia ini tentunya kita untuk akhirat. Jadi apapun pekerjaan dunia kita itu jangan sampai keluputan daripada niat untuk kemaslahatan di akhirat. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi